Si Kancil dan Arka CS. Ayo Nona, kita pulang. Karena hari sudah mau malam, ucap Om Yogi ingin membantu Bilqis berdiri, namun Bilqis masih enggan beranjak. Ayo Nona, bangun, kita pulang karena hari sudah malam, ucap Om Yogi sekali lagi berusaha bersabar. Hiks, bagaimana Bilqis mau bangun, sedangkan hati Bilqis sakit bagai tersambar petir di tengah malam. Dan juga tubuh Bilqis berat bagai tertimbun longsor. Hiks, teriak Bilqis kesal membuat Om Yogi habis kesabarannya. Ia langsung menggendong Bilqis ala bridal style, membuat Bilqis memberontak dan menggigit dada Om Yogi. Namun, Om Yogi seakan tak merasa sakit, bagaimana tidak, karena dadanya sangat kencang dan berotot. Lain kali, saya tidak akan membiarkan Nona lolos lagi dari jangkauan saya, dan juga saya akan pastikan setiap pergerakan Nona diketahui oleh Tuan Besar. Tegas Om Yogi dingin memangku tubuh Bilqis, karena kalau sampai ia tidak memangkunya, bisa-bisa Bilqis kabur lagi seperti tadi. Bilqis yang mendengarnya pun sontak membulat sempurna matanya karena ia tahu seperti apa ancaman Om Yogi. Bila ditanya dia takut kepada ayahnya atau Om Yogi, maka jawabannya adalah Om Yogi. Ih, Om galak banget sih, pantas aja Om jomblo dari dulu. Ketus Bilqis kesal memukul keras dada berotot Om Yogi. Dan saya jomblo karena sibuk menjaga Nona 24 jam. Jadi bagaimana bisa saya cari pacar kalau lagi enak-enak nanti tiba-tiba Tuan Besar telepon saya karena Nona hilang lagi. Batin Om Yogi kesal. Ia selalu menjawab semua perkataan Bilqis di hatinya karena ia tak ingin berdebat dengan Bilqis yang mulutnya seperti cabai setan, yang kalau ngomong gak pernah difilter, membuat orang marah, kesal dan gemas karena tidak bisa marah pada Bilqis karena wajah Bilqis yang sangat imut. Selama perjalanan Bilqis mencoba berbagai cara agar terlepas dari jeratan Om Yogi, namun tak bisa karena Om Yogi memeluknya dengan erat, bahkan Bilqis tak bisa bergerak sama sekali. Om bisa tidak kalau peluk Bilqis jangan seperti guling kasurnya Om. Bilqis masa cuma bisa napas aja Om. Rengek Bilqis mendongakkan kepalanya, menatap wajah Om Yogi yang menatap tajam ke arahnya. Kesel deh, kenapa bisa ada manusia tembok seperti Om? Udah tinggi, berotot, pintar, tampan, tapi sayang orangnya dingin seperti es, tajam seperti silet dan keras seperti batu. Omel Bilqis tak henti-hentinya membuat Om Yogi gregetan ingin menyumpalnya dengan cabai mercon. Dan saya juga kesal kenapa bisa ada manusia seperti Nona yang kecil, imut, manis tapi sayang orangnya cerewet, punya mulut pedas seperti cabai setan dan licin seperti belut. Balas Om Yogi yang kesabarannya mulai menipis, sedangkan bawahan Om Yogi yang jadi supir dari tadi mencoba menahan tawanya karena melihat dua manusia berbeda spesies itu. Om harus tahu kalau perempuan cerewet itu aslinya penyayang. Bayangkan bila dalam suatu hubungan si wanitanya tidak cerewet, bisa-bisa hubungan itu hitam putih aja. Tapi kalau si perempuannya cerewet, hubungan mereka bakal warna-warni seperti pelangi. Ya, walaupun bakal ada hujan juga nantinya. Jelas Bilqis membuat Om Yogi menaikkan alisnya. Ia mendekatkan keningnya ke kening Bilqis hingga menempel. Apa Nona sakit? Tanyanya datar. Bilqis yang melihatnya pun menyeringai. Hah? Bilqis mengembuskan napasnya membuat Om Yogi tersentak dan melonggarkan pelukannya sehingga Bilqis bisa bangkit membuka pintu mobil ingin melompat, namun Om Yogi langsung menarik tubuh Bilqis yang hampir saja keluar mobil. Anda benar-benar seperti kancil yang cerdik dan belut yang licin Nona, lengah sedikit langsung lolos. Keras Om Yogi memeluk erat tubuh Bilqis. Ia segera menurunkan kursi mobilnya ke bawah sehingga ia memeluk Bilqis seperti guling dan kakinya melilit kaki Bilqis. Om, Bilqis gak mau pulang Hiks. Rengek Bilqis menangis kesal ingin memberontak. Diamlah Nona, sebelum saya memasukkan capung ke dalam mulut Nona. Ancam Om Yogi dengan jurus jitunya, membuat Bilqis langsung diam karena ia sangat fobia pada capung. Ia dulu pernah menggoreng capung hidup-hidup di saat umurnya 7 tahun, namun capung itu terbang dan menggigit kecil tangan Bilqis. Om Yogi yang melihat Bilqis diam pun tersenyum samar. Ia mengelus pucuk kepala Bilqis dengan lembut membuat Bilqis nyaman. Senakal apapun Anda Nona, saya tetap akan menjaga Anda dan menyayangi Anda dengan tulus, karena saya sudah menganggap Anda seperti adik saya sendiri. Tidak akan saya biarkan siapapun yang menyakiti Anda bahkan sedikit pun.
Namun jika menyangkut tentang perasaan, saya tidak bisa melindungi Anda, Nona. Saya harap lelaki itu mau menerima Nona kelak, batin Om Yogi. Sedangkan di sisi Kemal, ia duduk termenung di ruangan kerjanya. Ia mengingat Bilqis yang tersenyum kepadanya, membuat hati Kemal senang. Tak jarang ia tersenyum sendiri seperti orang yang sedang kasmaran. Membuat Dimas dan Arka yang masuk ke ruangan kerja Kemal khusus disiapkan oleh Jimmy untuknya pun tak menyadari akan kehadiran sahabatnya itu. Dia kenapa seperti orang kerasukan, bisik Dimas. Itu bukan kerasukan bodoh, tapi kasmaran. Kau tidak lihat pipinya merona seperti gadis yang habis dipinang saja? Balas Arka pelan membuat Dimas paham. Mereka berjalan pelan menuju Kemal hingga Arka menepuk pundak Kemal. Astagfirullah ya Allah, Arka Dimas. Aku kira kalian setan tahu, masuk tidak beri salam sudah seperti tuyul aja. Ketus Kemal kesal mengelus dadanya terkejut. Hehehe, sorry. Ucap keduanya cengengesan lalu duduk di sofa. Kau kenapa Mal? Wajahmu seperti sedang jatuh cinta aja. Tanya Arka membuat Kemal pun tak dapat menahan senyumnya. Ia segera meninggalkan kursi kebesarannya dan ikut duduk dengan Dimas dan Arka. Aku tidak tahu tapi entah kenapa perasaan ini muncul kembali setelah sekian lamanya. Ucap Kemal tersenyum-senyum mengingat wajah Bilqis. Siapa wanita itu? Tanya Dimas menaikkan alisnya. Aku malas menceritakan kepada kalian karena takutnya nanti kalian malah mengejekku. Ucap Kemal memanyunkan bibirnya. Tidak akan. Kami tidak akan mengejekmu, tapi kami akan melarangmu ataupun memukulmu bila wanita yang kau sukai itu satu produk dengan Rosa. Balas Dimas membuat Arka terkejut karena ia baru ingat kalau Rosa sudah pulang ke Indonesia. Ia tahu itu dari Arin yang sedari tadi cerewet menceritakan kisah serunya tentang membasmi nenek sihir yang ternyata adalah Rosa. Dia sudah kembali kan Mal? Tanya Arka datar membuat wajah Dimas langsung berubah dingin karena ia tahu siapa yang dimaksud Arka. Iya, lalu kamu pekerjakannya sebagai babysitternya Brian dan Brian? Lanjut Arka lagi membuat Kemal menganggukkan kepalanya. Aku tidak setuju Mal, serga Dimas dingin menatap tajam ke arah Kemal. Perdebatan antara sahabat. Kemal dan Arka yang mendengarnya pun hanya bisa menghela napasnya karena ia tahu bagaimana sifat Dimas. Ia akan membenci siapapun yang berani menyakiti orang yang disayangnya. Dengarkan dulu penjelasanku, Dim. Ucap Kemal lembut berusaha menenangkan Dimas yang emosi. Bagaimana Dimas tidak emosi? Bayangkan saja bagaimana baiknya Kemal. Ia tak pernah kasar pada laki-laki ataupun wanita. Ia adalah sahabat kesayangan mereka, Leo Dito Arka. Karena sikapnya yang ramah, menyenangkan dan bijak, hatinya sakit dan marah dikala tahu bagaimana kehidupan Kemal setelah bangkrut dulu. Dan sekarang wanita yang meninggalkan Kemal saat terpuruk dulu kembali dan berusaha mendekati sahabatnya ini. Jangan coba-coba karena Dimas sekarang selalu di samping Kemal. Bukan hanya Dimas tetapi yang lainnya juga. Apa yang harus kudengar Mal? Dia bekerja sebagai pengasuh, anak-anakmu sekaligus sebagai ular yang sangat berbisa yang akan sigap menggigitmu kapan saja. Apa kau tidak bisa belajar dari masa lalumu Mal? Dia mau menjadi pengasuhmu itu hanya sebagai kedoknya saja. Dia ingin mendekatimu lagi Mal. Kau tahu kan kalau dia model papan atas di Kanada, pasti ada sesuatu di balik datangnya ia kepadamu Mal. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi Mal. Bagaimana bisa kau memelihara ular wanita seperti dia nantinya? Kami semua tahu kau orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Dan kau juga bukan orang yang bodoh yang bakal bisa ditipu dua kali. Terang Dimas panjang lebar berusaha menahan emosinya. Arka hanya diam saja. Ia membiarkan Dimas meluapkan emosinya. Tidak ada gunanya bila ia ikut berbicara yang ada suasana semakin tegang nantinya. Dan ia juga tahu bahwa maksud Dimas adalah demi kebaikan Kemal, tapi Arka juga tahu bahwa Kemal punya maksud lain dari tindakan yang diambilnya ini. Aku tahu itu semua Dim, tapi ini aku lakukan hanya untuk membuat anak-anakku setidaknya merasakan kasih sayang ibunya. Aku ingin mereka tak membenci lagi Rosa, aku ingin mereka bisa menerima kenyataan pahit ini Dim. Aku tidak ingin anak-anakku mempunyai dendam dan kebencian di hati mereka. Aku ingin mereka ikhlas dengan kenyataan bahwa ibu mereka tidak menginginkan kehadiran mereka. Aku ingin mereka menjadi pribadi yang bijak dan ikhlas. Begitu juga dengan Rosa. Aku ingin hatinya bisa luluh dan bisa menerima anak-anak kami.
Aku ingin dia melihat bagaimana mandirinya anak-anak yang dikandungnya dulu. Aku ingin setidaknya ada secuil saja rasa sayangnya untuk anak-anak hadir di dalam hatinya. Itulah sebabnya aku membiarkan dia bekerja sebagai pengasuh Brian dan Brian, agar hatinya suatu saat terbuka karena sering bersama mereka. Jelas Kemal panjang lebar, namun Dimas juga tak mau mengerti. Lalu, di saat ada secuil rasa itu kau mau menerimanya kembali begitu? Sarkas Dimas. Dim, jangan samakan hati orang lain dengan hatimu, Mal. Meskipun itu anakmu sendiri, bagus bila yang kau katakan itu terjadi yang dimana rasa sayang pada anak-anak kalian. Begitu juga dengan anak-anakmu. Tapi bayangkan bila yang terjadi malah sebaliknya, rasa berlaku kasar pada anak-anakmu di luar pengawasanmu. Bagaimana hancurnya perasaan anak-anakmu yang masih kecil. Kau tidak bisa memaksa untuk anak-anak yang masih balita untuk mempunyai hati yang tegar dan pikiran dewasa, Mal. Jangan menambah luka lagi untuk anak-anakmu dengan memberikan harapan bahwa ibu mereka akan bisa menyayangi mereka suatu saat nanti, Mal. Itu sangat tak adil untuk mereka, ucap Dimas menekankan perkataannya. Belum Kemal menjawab, Arka lebih dulu memotongnya. Benar, apa yang Dimas bilang, Mal. Apa kau tahu, anak-anakmu itu sangat pandai memakai topeng di depanmu. Apalagi Brian, ia sangat pandai mengubah ekspresinya. Ia selalu tersenyum dan ceria di depanmu. Tapi tahukah kau bahwa ia selalu menangis di belakangmu? Aku pernah sesekali memergokinya di saat ia menangis, Mal. Flashback. Mommy, lihat ini. Alon menggambal Daddy, Mommy, Glenpa, and Alin. Teriak Aaron berlari kecil menuju dapur Lisa dan Putri yang sedang memasak. Putri dan Lisa pun menghentikan pekerjaannya dan langsung menunduk mensejajarkan tingginya dengan Aaron. Wah, anak Mommy sangat pandai menggambarnya. Apa ini PR dari Bu Guru? Tanya Putri mencium pipi Aaron. Yes, Mi, ini PR dari Bu Guru untuk menggambar keluarga, ucap Aaron senang. Sedangkan di sudut dapur, Brian mengintip itu semua sambil memegang sebuah kertas. Air matanya mengalir deras di pipinya. Kemudian ia berlari ke belakang mansion. Ia menekuk lututnya menangis sesegukan. Ya Allah, Brian juga mau punya mama. Tidak apa-apa bukan mama kandung, mama baru pun boleh. Brian iri dengan Aaron, ya Allah. Hiks. Brian juga mau dipeluk mama dan dimandikan sama mama dan dimasakin mama. Malamnya tidur peluk mama dan paginya mama memberi bekal untuk dibawa ke sekolah. Hiks, lirih Brian menangis sesegukan. Ia tak menyadari bahwa Arka mengikutinya sedari tadi di dapur. Arka yang ingin menghampiri Putri dapur pun tak jadi diskala melihat sosok mungil tersebut mengintip layaknya pencuri. Hingga tiba-tiba ia penasaran dikala Brian berlari kencang ke belakang mansion. Kring, bunyi ponsel Brian yang selalu dibawanya karena Brian suka bermain HP. Papa, gumamnya. Arka yang ingin menghampiri Brian pun tak jadi. Ia masih setia berdiri tak jauh dari Brian. Ia melihat Brian menghapus air matanya dengan cepat. Halo, Pa, ada apa? Ketus Brian pura-pura kesal. Tidak, Brian tidak nangis. Tapi Brian kebanyakan minum air es, Pa, makanya suaranya parau. Jawab Brian seraya menjauhkan HP-nya karena ia kembali menangis. Ya sudah, Pa, Brian mau main dulu sama Aaron. Assalamualaikum, Pa, ucapnya langsung mematikan teleponnya. Hup, kalau Papa tahu aku nangis pasti Papa bakal sedih. Ayo Brian, jangan nangis lagi. Kamu itu kuat, sabar aja. 3 tahun lagi doamu bakal sampai. Seperti kata Papa, ucapnya memberikan semangat pada diri sendiri. Kemudian ia langsung berlari masuk ke mansion kembali. Flashback off. Terkadang apa yang kita lihat tidak sesuai dengan kenyataannya, Mal. Anak-anakmu itu sangat menyayangimu. Mereka tahu bagaimana kerasnya kamu bekerja demi menghidupi mereka. Mereka juga tahu bagaimana lelahmu di saat harus menjadi sosok, yaitu papa sekaligus mama buat mereka. Mungkin di depanmu mereka selalu mengangguk setiap permintaanmu dengan senyuman, tapi dia di dalam hati kecilnya itu adalah sebuah jarum yang tertancap menyisakan luka yang dalam. Apa kau mau anak-anakmu trauma akan pernikahan nantinya? Mereka takut menikah karena akan terluka sepertimu, Mal. Jelas Arka panjang lebar membuat hati Kemal terluka hingga matanya memanas dan langsung menangis seperti anak kecil. Ia tak sanggup lagi memendam ini semua sendiri. Ia ingin menceritakan semua yang dirasakannya sekarang
pada dua sahabatnya ini. Sudah cukup ia berpura-pura tegar. Sudah lama ia memendam rasa ini sejak orang tuanya meninggal di saat ia menduduki pendidikan SMP. Dim, aku, Ceklek, kalian tidak mengajak kami bergabung?